Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Suara Anda Tanya Kandidat. Sekali lagi kami informasikan, kami sudah mengundang Capres Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara ini, tapi beliau berhalangan. Maka kami juga akan menghadirkan acara serupa untuk Capres Prabowo Subianto di lain kesempatan. Saya masih bersama dengan Capres Joko Widodo. Tadi sudah ada pertanyaan Pak Jokowi, kerisauan ya mungkin warga Jakarta. Apakah kemudian Bapak akan lepas tangan dengan program-program yang sudah dirilis di Jakarta? Ya, mungkin selama hampir 2 tahun ini ya kita sudah banyak memulai dan juga menyelesaikan. Saya kira ini untuk mengingatkan saja, misalnya masalah Tanah Abang, kemudian masalah Pluit, kemudian masalah Waduk Riario, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan pendidikan, Kartu Jakarta Pintar, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, Kartu Jakarta Sehat, saya kira itu sudah dimulai. Kemudian mengenai kemacetan dan banjir yang menjadi momok kita, MRT-nya sudah dimulai hampir 8 bulan ini sudah dimulai, tapi masih menunggu selesainya 5 tahun lagi. Banjir juga di kali-kali besar yang menyebabkan banjir itu juga semuanya sudah dimulai, tetapi ini butuh waktu, tetapi sudah dimulai. Dan yang kedua yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa 13 sungai yang ada di Jakarta, Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Sunter, dan yang lain-lainnya, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kenapa? Karena kali itu melintas dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten melintas masuk ke Jakarta, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah banjir, itu pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab antara 60–65%. Yang pertama, masalah banjir. Kemudian yang kedua, masalah macet. Masalah macet ini tidak hanya masalah lingkup Jakarta, tetapi masalah lingkup Jabodetabek. Tanggung jawab gubernur itu hanya ada di Jakarta. Yang Jabodetabek itu ada tanggung jawabnya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten. Sehingga perlu pemerintah pusat sebagai koordinator yang mengarahkan dan yang mengkoordinasi. Sehingga waktu itu saya melihat bahwa peluang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta itu akan lebih cepat apabila yang memegang pemerintah pusat itu kita. Gitu. Jadi ketakutan-ketakutan yang sekarang ada di pikiran warga DKI, Pak Jokowi nanti lupa kalau udah di pusat dengan mereka, perlu ada atau tidak? Yang pertama, saya masih tinggal di Jakarta. Tuh ya, oke. Yang kedua, Jakarta ini juga ibu kotanya Indonesia. Jangan sampai dong, ibu kota negara kita, kebanggaan kita semuanya, bukan kebanggaan masyarakat Jakarta, tapi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, itu problem-problemnya tidak segera diselesaikan. Karena di sini ada jendela Indonesianya ada di sini. Oke. Oke. Sehingga kecepatan itulah yang ingin kita kejar. Kemudian yang kedua, sistem-sistem yang ada ini kan sudah kita bangun, sehingga ini bisa, saya kira bisa diteruskan dilanjutkan oleh gubernur berikutnya. Baik masalah sistem pajak online, kemudian perizinan IMB online, kemudian juga masalah e-budgeting, kemudian e-purchasing, e-katalog, kemudian e-audit. Saya kira sistem-sistem seperti inilah yang kita bangun. Jadi sebuah pemerintahan itu tidak tergantung pada figurnya, tetapi sistemnya yang nanti berjalan harus diperbaiki dan menjadi sebuah sistem yang baik. Gitu ya, sistem yang sudah dibangun. Mungkin sekarang kita lempar ke Wahyu, apakah penanya tadi sebenarnya sudah puas dengan jawabannya? Wahyu, silakan. Ya, karena banyak sekali Putri dan juga Pak Jokowi di sini sudah masyarakat yang hadir di Pasar Baru ini, dan
Mudah-mudahan memuaskan, karena saya sudah bersama seseorang lagi yang ingin menanyakan satu hal masalah lagi Pak Jokowi. Silakan Bapak, dari mana, disebutkan nama dan profesinya dan pertanyaan langsung ke Pak Jokowi. Ya, terima kasih. Nama saya Dono Prasetyo, profesi guru dari Salatiga. Selamat malam Pak Jokowi, semoga sehat Pak Jokowi. Saya ada titip pertanyaan dari kawan-kawan buruh yang pada hari ini masih merasa ataupun buruh yang sudah dalam kaitan penghasilannya yang pas-pasan. Tapi dia tidak bisa sejahtera, dia hanya kepingin dua Pak. Dua saya katakan di sini adalah bagaimana mengadakan perumahan yang layak huni tapi bisa terjangkau. Dan yang kedua adalah raskin, beras miskin untuk rakyat. Apakah apabila Bapak nanti sebagai presiden, semoga Pak Jokowi juga bisa menjadi presiden, amin, bisa melaksanakan amanat teman-teman saya sebagai buruh itu Pak. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Ya, silakan Pak Jokowi. 1,5 tahun yang lalu, waktu saya jadi gubernur, mungkin semuanya ingat, waktu itu saya menaikkan UMP untuk buruh sampai 44% saat itu. Belum ada dalam sejarah kenaikannya sebesar itu, belum ada. Apa yang terjadi waktu saya naikkan sebesar 44%? Pengusaha datang ke saya semuanya, marah-marah semuanya, maki-maki saya semuanya. Tapi saya jelaskan, kenapa bisa naik seperti itu. Ada alasannya, ada perhitungannya dan ada kalkulasinya. Saya sampaikan ini hitungannya. Selama 6 tahun kenaikannya tidak sesuai dengan inflasi, dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga mestinya naiknya 6 tahun yang lalu ada naik, tahun berikutnya ada naik, itu yang belum dikerjakan, sehingga saat saya putuskan itu memang sudah ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya. Dan yang kedua, mengenai rumah untuk buruh, saya kira di setiap kawasan industri, mestinya pemerintah ini menyediakan rumah untuk pekerja, rumah untuk buruh, rusun untuk buruh. Yang kita lihat sekarang, saya ini orang lapangan ya, melihat betul kontrakan buruh seperti apa, ngerti betul saya. Sewanya berapa, ngerti betul saya. Ini berarti dikembalikan kepada pemerintah daerah. Iya, artinya negara harus hadir pada saat-saat dibutuhkan seperti itu. Harus hadir. Masih soal kesejahteraan nih sebenarnya Pak Jokowi. Kita samakan visi dulu mungkin dengan yang di sini, penonton yang di rumah. Sejahtera versi Joko Widodo itu yang seperti apa? Sejahtera ya cukup pangan, cukup sandang, anak-anaknya bisa bersekolah, pendidikan, anak-anaknya juga tidak khawatir sakit, artinya pelayanan kesehatannya juga harus diberikan. Seperti yang kita lakukan di Jakarta, saya kira ada kartu Jakarta Sehat, ada kartu Jakarta Pintar, kemudian rusun kita bangun besar-besaran, artinya apa? Warga yang berada pada kawasan kumuh tidak digusur, tetapi digeser masuk ke rusun dengan segala fasilitasnya. Ada kampung-kampung yang kumuh, kemudian kita bangun menjadi kampung deret. Saya kira ini sesuatu yang real, yang memang ditunggu oleh masyarakat. Bahwa sederhana saja, sandang, pangan, papan, semuanya harus tercukupi. Masyarakat secara masuk akal ya. Masyarakat itu sebenarnya permintaannya tidak tinggi-tinggi. Tidak tinggi-tinggi, tetapi itu yang belum kita berikan kepada mereka. Dan itulah saya kira tugas pemimpin ke depan. Baik. Dan nanti setelah jeda, Pak Jokowi, kita masih punya pertanyaan terkait yang dirisaukan kaum ibu-ibu akhir-akhir ini di Indonesia, yaitu terkait kejahatan seksual yang semakin marak di Indonesia. Tetap bersama kami, Suara Anda Tanya Kandidat kembali setelah jeda. Terkurung gedung-gedung tinggi, wajah murung yang hampir mati.
biarkan mereka iri. Wajar bila mencaci maki, nafas terasa sesak bagai terkena asma. Nampak merangkak detung jantung keras berdetak. Setiap detik sepertinya kita tak sanggup aku melihat lukamu kawan di jumbo lalat. Tak kuat aku mendengar jeritmu kawan melebihi dentum meriam. Tak sanggup aku melihat lukamu kawan di jumbo lalat. Tak kuat aku mendengar jeritmu kawan melebihi dentum meriam.